Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi tentang absensi aparat dinas berbasis web. Baiklah, sebelum masuk presentasinya, saya akan memperkenalkan kelompok 17 dengan saya sendiri, Yulina Piani, dan ada anggota tim 17 yaitu Bintang Aditya Ramadan, Iman Pauji, dan Yesi Nurdianti. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Oke, latar belakang masalah yang disajikan terdapat permasalahan dalam proses absensi di kantor Polsek Jawa Barat yang masih menggunakan sistem manual melalui WhatsApp. Proses manual tersebut rentan terhadap kesalahan, manipulasi, dan kurang efisien dalam pengelolaan data kehadiran pegawai. Oleh karena itu, diperlukan perubahan menuju penggunaan sistem digital berbasis web untuk memperbaiki kekurangan dan kecurangan yang ada. Penggunaan sistem absensi digital berbasis web akan memungkinkan pegawai untuk melakukan pengolahan data kehadiran secara online melalui platform web yang terintegrasi dengan berbagai fitur seperti Wi-Fi. Hal ini mempercepat proses pengolahan data, menghasilkan informasi yang akurat, dan meminimalisir kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi. Dengan demikian, implementasi sistem absensi berbasis web di kantor Polsek Jambi Barat menjadi langkah yang penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam proses absensi pegawai. Digitalisasi ini juga merupakan upaya menuju profesionalisme yang lebih tinggi dalam menegakkan kesimpulan dan meningkatkan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Next. Selanjutnya adalah metode Agile. Kita di sini menggunakan metode Agile yang pertama yaitu plan. Planning adalah perencanaan. Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan pengguna, perumusan tujuan proyek, dan perencanaan iterasi atau sprint pertama. Selanjutnya adalah analisis. Tim melakukan analisis kebutuhan pengguna secara mendalam dan mengidentifikasi fitur atau fungsi yang harus dikembangkan. Yang ketiga adalah desain. Tahapan desain melibatkan perancangan struktur perangkat lunak antarmuka pengguna dan arsitektur sistem secara keseluruhan. Yang keempat adalah implementasi. Tim mulai mengimplementasikan fitur-fitur perangkat lunak dengan desain yang telah disepakati. Pengujian. Dan 5 adalah pengujian. Setelah implementasi, fitur yang dikembangkan diuji untuk memastikan kualitas dan kinerja yang baik. Yang keenam adalah evaluasi. Setelah pengujian, tim mengevaluasi hasil pengembangan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dan yang ketujuh adalah next. Oke. Analisis desain dan sistem. Sejarah ringkas institusi. Awal terwujudnya Polsek Teluk Jambe Barat dikarenakan adanya pemekaran oleh 3 kecamatan. Teluk Jambe itu dipecah ada 3 kecamatan. Pertama Ciampel, Teluk Jambe Timur, dan Kecamatan Teluk Jambe Barat. Tahun 2010, Kecamatan Teluk Jambe Barat mempunyai kantor kecamatan dan juga di tahun yang sama, Pemda membuat kantor polisi berbentuk pospol atau pos polisi. Lalu di tahun 2015, Pospol Teluk Jambe Barat beralih menjadi kantor Polsek. Kantor Polsek Teluk Jambe Barat dengan tipe D dikarenakan jumlah personilnya lebih sedikit dan bangunan Polsek Teluk Jambe Barat itu merupakan hibah dari Pemda dengan luas tanah 1.600
meter. Tahun 2003 bersertifikasi induk secara global. Baru selesai. Polsek Blok Jambi Barat ini berdiri tahun 2015. Next. Oke, selanjutnya ada struktur organisasi. Kapolsek dan Wakapolsek, posisi yang strategis dengan tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kerjanya. Lalu ada unit-unit. Setiap unit memiliki tugas spesifik yang mendukung fungsi utama Polsek dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Lalu keterkaitan, semua unit berkoordinasi satu sama lain untuk memastikan pelaksanaan tugas Polsek berjalan lancar dan efektif. Dengan struktur ini, Polsek diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kerjanya, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oke, next. Oke, next. Maksudnya ada analisis sistem berjalan flow map. Flow map ini menggambarkan bagaimana aliran proses dari login hingga pengaturan akun dalam sistem absensi web untuk aparat kepolisian sampai selesai. Next. Next. Berikutnya ada diagram konteks. Diagram konteks adalah jenis diagram yang digunakan dalam pemodelan sistem untuk menunjukkan batasan dan interaksi antara sistem yang sedang dikembangkan dengan lingkungan sekitarnya. Diagram ini menggambarkan sistem berbagai satu kesatuan yang dikelilingi oleh entitas eksternal yang berinteraksi dengannya. Next. Baik, berikutnya adalah DFD. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa admin dapat mengakses sistem informasi absensi anggota untuk mendapatkan informasi data anggota dan informasi data absensi. Untuk anggota dan informasi laporan absensi, untuk anggota bisa mengakses absensi dengan melakukan login dan akan ditampilkan informasi data absensi pribadi pada masing-masing anggota. Pada level ini, gambar DFD menunjukkan bahwa admin dapat mengakses semua proses yang ada pada sistem informasi absensi pegawai, baik untuk data login, oleh data anggota, olah data absensi, dan olah data laporan. Sedangkan anggota hanya bisa mengakses absensi untuk melakukan proses absensi. Next. Berikutnya adalah fragmentasi DFD. Dari bagaimana dapat mengalir melalui sistem absensi web dari interaksi pengguna, penyimpanan, dan pengolahan data. Ini adalah dasar dari sistem yang lebih rinci yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk sesuai kebutuhan spesifik proyek. Next. Berikutnya adalah ERD. Pada gambar ERD yang ada di atas menjelaskan semua siklus aktivitas yang ada diterapkan pada sistem informasi absensi sesuai perancangan data model sistem. Next. Oke, baik, kita masuk ke desain table.
Pada proyek kali ini kita akan menggunakan beberapa field. Yang pertama itu NRP, yang kedua nama lengkap, yang ketiga pangkat, yang keempat jabatan, yang kelima unit kerja, dan yang keenam ada kontak. Untuk data tipenya semuanya bertipe varchar. Dan untuk lebar datanya, NRP sendiri ada 8, nama lengkap ada 3, dibatasi 30, pangkat dibatasi 10, jabatan dibatasi 15, unit kerja dibatasi 20, dan kontak dibatasi 15. Kemudian untuk tabel database absensi, fieldnya terdiri dari tanggal, NRP, masuk, dan juga keluar. Untuk tanggal bertipe date atau tanggal, untuk NRP bertipe varchar, untuk masuk dan keluar bertipe time, karena akan mengambil data waktu. Dan untuk lebar dari datanya sendiri, hanya NRP yang dibatasi, karena untuk date, date dan time itu menyesuaikan dengan waktu absensi masing-masing anggota. Selanjutnya ke bagian desain proses. Pada halaman web awal, ini akan ditampilkan opsi untuk login, apakah sebagai admin atau sebagai anggota. Selanjutnya, jika sudah memilih, pengguna akan diarahkan untuk memasukkan ID user dan juga password. Setelah melakukan login, nanti kita akan disuguhkan dengan halaman, yaitu ada 4 fitur ya, absen masuk, absen keluar, lalu ada upload kegiatan, dan logout. Nah, di sebelahnya itu ada jam masuk dan juga jam keluar. Next. Mikrofon. Sorry. Selanjutnya, absen keluar. Berarti kalau misalnya sudah potong ya. Nah, yang selanjutnya yaitu jika berhasil absen keluar, Anda akan keluar pada tanggal ini, di bawah ini adalah jamnya. Selanjutnya adalah Anda bisa upload kegiatan Anda, klik di bawah ini. Nah, selanjutnya ini adalah profil dari masing-masing anggota. Next. Mikrofon. Baik, berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan ini, aparat dinas berbasis web ini adalah media yang dapat digunakan untuk melakukan absensi harian dan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi khususnya kepada pemimpin dan pegawai instansi tersebut. Sarannya untuk pengembangan sistem ini, kami memastikan pelaksanaan yang lancar dengan melibatkan semua pihak terkait seperti staf kantor kepolisian dan pihak pengembangan sistem. Next. Dari laporan yang telah kita buat, tidak mungkin rasanya jika kita tidak mengambil informasi dari luar sana. Berikut ini beberapa jurnal atau artikel yang kita kutip dalam laporan ini. Seperti misalnya ada dari Basri and J. Devitra, dari S. Presman, Fitri Andini, Sugiono, Haekal, dan yang lainnya. Kurang lebihnya seperti itu presentasi yang bisa kami sajikan dari laporan tugas UAS ini, lebih dan kurangnya.
Mohon maaf, tapi sebelum itu kita akan lampirkan beberapa dokumentasi kita ketika penelitian ke Polsek Teluk Jambe Barat. Berikut adalah foto-fotonya. Baik, jika begitu akan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo,